Selamat pagi dan kembali lagi bersama Grand. Mari kita bahas pasar lagi ya. Pagi-pagi ke pasar cari barang ya. Beli yang murah, jual mahal ya. Oke, harga emas sekarang berada di 2027 ya. Setelah semalam dia cari high, setelah dia ke low, cari high, setelah high dia cari low lagi ya. Sekarang tengah-tengah. Jadi seberapa kuat dia bisa cari high ya. Jadi dia masih dalam demand ya, jadi supply demand masih kuat, jadi malam ini akan pecah salah satu antara demand dijebol atau supply dijebol ke atas di sini ya, karena kombinasi dengan news hari ini bahwa malam ini ada news CPI ya. News ini sangat volatilitas pasti tinggi ya, jadi ini mereka prediksi bahwa inflasi kalau naik, emas ada potensi akan drop karena suku bunga akan bertahan lebih lama lagi. Itu panduan selanjutnya ya. Kalau inflasinya turun, berarti mereka akan pertarungkan bahwa suku bunga akan lebih awal diturunkan di situ ya. Jadi dua pilihan aja. Ya. Jadi siapkan ya kalau mau entry ya, setelah ini baru entry aja. Kalau hasilnya dia di atas 3,2 ada potensi emas akan drop. Kalau di bawah 32 emas ada potensi bisa naik lagi di situ ya. Jadi ini dua pilihan. Kalau saya dia 3,2 saya lihat ada potensi emas juga bisa drop ya, bisa drop karena dilamar akan naik ya 3,2. Yang penting kalau jangan 3,1 masih oke lah. Kalau dia 3,1 ada potensi emas sedikit turun di situ ya. Ya, tapi prediksinya begitu, selanjutnya market yang jalan. Oke. Jadi newsnya jam 8.30. Kalau belum biasa dengan news, lebih baik jangan entry ya, karena news ini kebanyakan harganya akan naik dan turun ya. Kalau dia ketemu dia panjang merah atau hijau itu lebih enak, tapi sekarang udah jarang, susah prediksi ya. Kalau saya dia lebih ke sell, stop buy, stop enak, tinggal cari resistance support untuk ya, untuk open posisi ya. Kalau dia kocok berarti kita tidak akan tahu arahnya kemana, jadi dia akan membuat bingung antara naik atau turun, di situ susah prediksi di situ ya. Jadi ini kita lihat bahwa emas ini posisinya masih tertekan ya, karena penutupannya masih momentum sell ya, momentum sell. Jadi naiknya naik didorong ya, jadi naiknya pelan-pelan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang masih pola segitiga nih, saya hapuskan dulu. Oke, jadi ini semalam begini ya, setelah dia jebol dia ambil kembali lagi, berarti ini low-nya tidak valid, jadi dia lebih begini ya. Oke, dia mau pecah yang mana satu ya. Kalau pecah atas di sini dia akan naik, kalau pecah bawah dia akan turun ya. Dia akan uji lagi 2000 nih. Kalau dia sangat volatilitas bisa sampai 200 sampai 300 pip, jadi bisa sampai ke 2000 nih ya. Di untuk emas kita kalau ikut momentum tetap momentum sell. Jadi lihat malam ini apakah dia bisa ganti momentum buy atau lanjut sell lagi di sini ya. Jadi kalau dia, kita tinggal ikut aja, jadi ikut player mau kemana ya, besok kita tinggal ikut aja. Oke. Jadi ya kalau cari aman, kalau gak ada posisi bisa entry, jangan entry dulu, cari yang posisi aman ya. Di sini ada supply 25872 atau demand ya, 2005 1945 juga ada, atau lebih juga ada. Di semua masalah waktu aja. Oke, selanjutnya untuk minyak. Oke, minyak setelah dia break habis itu ke bawah lagi ya, ya sudah break ke bawah lagi ya, naik pun nggak bisa retest ini ya. Ini pun udah selesai ya, masih dalam demand ya, karena memang belum ada kekuatan untuk bullish ya, masih momentum sell, dia tertekan berusaha naik, sekali turun sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi kita bisa lihat dia ada 1 2 3 4 jam 5 jam untuk naik
tapi dalam 3 jam sudah turun sangat dalam ya. Jadi ini semua di CPI ya, tergantung CPI. Kalau minyak ini CPI naik atau turun ini agak susah prediksi ya. Selagi belum ada momentum buy, naiknya masih terbatas ya, Kita bisa lihat minyak sekarang masih dalam demand ya. Saya sih harapkan demand masih kuat, jadi bisa naik lebih tinggi lagi ya. Kalau terlalu bawah. Terus kalau kita lihat trennya ya, kalau kita lihat begini sih, emas ini naik sentuh dia gak mau ke bawah lagi sebenarnya sih. Dia mau ke kanan bisa naik tinggi, seharusnya naik tinggi lagi ya. Belum ada bullish ya, belum ada kekuatan bullish, masih tahap tertekan ya minyak ini. Kalau dilihat masih ada harapan untuk dia tutup momentum buy ya. Intinya sampai 73-74, kalau udah sampai dia breakout, ada kemungkinan dia akan capai 75 ya. Ini masalah waktu aja, sementara belum bisa buy, hanya bisa tunggu aja ya. Kalau udah mau buy baru cari buy aja. Kalau kecuali kalian main scalping itu beda cerita, harga sudah lumayan low, boleh buy naik udah biru udah TP. Oke. Selanjutnya untuk Nasdaq. Oke. Nasdaq sesuai yang dibilang masih momentum buy, berarti kekuatan bullish masih ada. Jadi bisa lihat setelah naik koreksi naik lagi, koreksi sedikit naik lagi ya. Di situ pelan-pelan dia naik ya. Jadi kalau impresi naik, Nasdaq kemungkinan bisa naik lagi atau turun lagi. Semua tergantung di pasar ya. Jadi harganya sudah mulai ketemu lagi ya. Oke, momentum buy selanjutnya. Kalau di daily kalian bisa lihat sendiri, Nasdaq belum ada jenuh ya, jenuhnya masih belum ada karena penutupannya masih hijau semua ya, masih kuat bull, gak ada pola juga, jadi belum bisa sell di situ. Juga ya. Selanjutnya Bitcoin ya. Bitcoin setelah semalam sempat naik 47, turun lagi, habis itu dorong naik lagi ya. Jadi turunnya masih terbatas karena masih bull ya. Kalau Bitcoin ini masih bull, bagian terlama sementara waktu. Oke, apalagi yang enggak ada lagi ya, boleh dilihat. Terus kita baca berita di karena semalam ada MC Williams pidato ya jam 3, jadi kayaknya ada nah, ini kita baca. Oke, semalam dia pidato bahasnya pasar tetap sangat reaktif terhadap data baru. Perlu memikirkan permainan akhir dana neraca. Volatilitas tidak mempengaruhi tingkat dana fail. Oke, ini kuncinya. Pasar keuangan masih sangat reaktif terhadap data baru. Pasar keuangan tidak pengaruh suku bunga The Fed. Permintaan cadangan saat ini kemungkinan besar lebih tinggi dibandingkan di masa lalu. The Fed perlu mulai mempertimbangkan permainan akhir dana. Oke, masih cukup reaktif. Dalam posisi yang baik ya. Saat ini apa ya, Oke, berarti harus kembali tingkat kebijakan netral ya, tidak mengikuti setiap perubahan pasar keuangan, tidak perlu mulai prioritas haluan. Berarti anggota ini dia santai-santai aja, netral, nggak terlalu panik-panik di situ. Oke, untuk terus kita lihat di H4 ini ada dikit hammer tipis-tipis. Dan daily kita lihat nih masih penutupannya masih ke bawah ya. Jadi ini pelan-pelan naik, pelan-pelan naik ya.
setelah NP, setelah CPI, apakah dia bisa turun ya. Ini masalah waktu aja. Kalau downtrend ini masih kuat, ada potensi akan turun lebih dalam. Oke, sampai di sini aja, semoga bermanfaat dan bye.